Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya, Nisa. Ya, setelah kita sudah selesai membahas jarak pada bangun ruang, maka sekarang kita akan membahas tentang sudut. Oke, yang kedua yaitu sudut. Nah, di mana sudut ini dibagi menjadi 4 ya. Sudut dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada sudut yang A, sudut antara dua garis berpotongan. Kemudian yang B ada sudut antara dua garis bersilangan. Lalu yang ketiga ada sudut antara garis dan bidang. Kemudian yang terakhir ada sudut antara dua bidang. Nah, ini yang akan kita pelajari ke depannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang pertama. Di situ ada sudut antara dua garis berpotongan. Kita garis ya. Langsung kita bahas yang pertama ya, sudut antara dua garis berpotongan. Sudut antara dua garis berpotongan. Nah, maksudnya di sini sudut antara dua garis berpotongan itu, misalnya ada sebuah garis ya, saya buat garisnya. Ini garis L. Kemudian ini garis M. Nah, di mana dia berpotongan di titik P. Ya. Kita kasih di sini namanya A, B, C, D. Nah, berarti sudut yang terbentuk di antara kedua garis ini bisa di sini ya. Di sini misalnya saya kasih sudutnya alfa. Kemudian di sini juga alfa. Nah, berarti jumlah sudut dari sudut dari D, P, C ditambah sudut dari C, P, D itu sama dengan 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena dia berpelurus ya, ini berpelurus. Atau bisa juga DP
AC dengan DPA, ya kan, ini berpelurus juga. Jadi jumlahnya yaitu 180 derajat. Sekarang kita ke contoh. Contoh. Misalnya saya bikin kubus. Saya buat kubus. Kubusnya mencong, saya perbaiki dulu. Oke. Ini kubusnya. Saya kasih nama ini A, B, C, D, E, F, G, dan H, di mana rusuknya yaitu 6 cm. Nah, pertanyaannya yang ditanya, berapakah sudut yang terbentuk dari garis AC dan CD? Kemudian yang B, berapakah sudut yang terbentuk dari garis BG dan DG? Oke, yang terakhir, berapakah sudut yang terbentuk antara garis AF dan AD. Nah, 3 soal ya. Kita coba kerjakan 3 soal dulu. Ini kita terus ini ya. Sebentar. Nah, ini. Sekarang kita kerjakan. Yang A, berapakah sudut yang terletak dari garis AC dan CD? Kita tarik ya garisnya. AC dan CD. AC ini AC ya. Kemudian CD. Berarti kalau kita perpanjang garis AC ya, kemudian garis CD atau DC, nah, maka dia bertemu di titik
C kan, berpotongan di titik C. Nah, berarti kita mencari sudut si C. Berapakah sudut C? Nah, di sini kan siku-siku ya. Nah, siku-siku di D ya. Jumlah sudut segitiga itu berapa sih? Jumlah satu buah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Berarti yang A kita jawab. Yang A sudut antara garis AC dan CD bertemu di titik C ya, sehingga besar sudut C adalah ya, kita gambar segitiganya berarti ya. Ya, ini segitiganya saya gambar. Nah, ini A ya. Kemudian ini C, lalu ini D. Dimana siku-siku di D? Ditanya itu sudut C-nya. Sudutnya di sini berarti ya, karena bertemunya di titik A. Besar sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Nah, sudut segitiga itu berarti sudutnya A, C, D kan? Berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut A. Sebentar. Ini berarti sudut C. Ups, sebentar. Ini sudut C, ini sudut D. Sama dengan ini 8. 180 derajat ya. Nah, sudut D kan 190 derajat karena siku-siku ya. Berarti sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat. Nah, sudut A dan sudut C itu kan sama ya besarnya. Jadi ini kita misalkan, ini misalnya jadi 2 alfa ya, 2 alfa. Nah, jadi 2 sudut kan sama dengan 90 derajat ya. 180 dikurang 90 jadi 90 derajat. Jadi besar alfa sama dengan 90 derajat dibagi
Wah, sama dengan berapa? 90 bagi 2? Ya, 45 derajat. Jadi kesimpulannya, jadi besar sudut C atau sudut ACD sama dengan 45 derajat ya. 45 derajat. Ini saya tulis di sini. Udah. Belum. 45 derajat. Oke, sekarang yang B. Yang B. Pertanyaannya, berapakah sudut yang terbentuk dari garis BG dan juga DG? Kita garis BG-nya pakai merah biar kalian tahu bedanya ya. BG dan DG. Kita garis yang DG. Saya garis ya. BG DG saya garis. Kemudian si BG ya. Nah, saya perpanjang. Terus si BD ya, kita sambungin. Oke. Ini berarti dia ketemu di titik G ya, berpotongan di titik G. Nah, kita keluarkan gambarnya. BDG. Kita tulis dulu seperti ini. Oke, yang B. B. Sudut antara garis BG dan DG bertemu di titik G sehingga besar sudut G yang B. Saya keluarkan gambarnya. Nah, B D G ya. Kita lihat lagi. B ke D itu adalah diagonal sisi kan? Berarti 6/2. Kemudian B ke G juga diagonal sisi. Lalu D ke G sama ya, diagonal sisi juga. Berarti sebentar. Ini berarti 6/2
akar 2. Ini juga 6 akar 2. Ini 6 akar 2. Karena sisinya sama semua, maka besar sudutnya juga sama. Ini yang kita mau cari ya, sudut alfanya di sini. Nah, berarti kan sudut dalam sebuah segitiga itu ada jumlahnya 180 derajat. Karena sudut sisinya sama semua, maka sudutnya juga sama. Berarti langsung aja 3 alfa sama dengan 180 derajat. Berarti alfanya sama dengan 180 derajat dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Ya, gampang ya. Jadi kesimpulannya, ini kita copy. Kesimpulannya, jadi besar sudut G atau sudut BGD adalah sama dengan 60 derajat. 60 derajat. Oke, sekarang lanjut yang C. Kita lihat yang C. Berapakah sudut yang terbentuk antara garis AF dan AD? AF dan AD. Kita tarik garisnya warna biru. AF dan AD. AF-nya AF ini AF salah. AF ya, ini yang biru ya. AF dan juga AF, kemudian AD, berarti ini ya. Sepertinya garisnya membingungkan. Ini tarik garis A, B, C, D, E, F, G,
Kita tarik A ke F. A ke F. Warna merah-merah. Kemudian AD berarti ini ya. AD ini AD ya. Oke. Terus berarti FD kita sambungin. FD. Nah, ya. IFD. Oke. Jadi terbentuk ya segitiganya AFD. Berpotongannya di titik A. Nah, kita lihat di sini kan diagonal ruang, yang ini diagonal yang AF itu diagonal bidang, kemudian FD itu diagonal ruang, sedangkan AD yaitu sisi. Nah, berarti ini bisa ketahuan ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di mana? Hayo. Siku-siku di A. Ini yang C. Copy, paste. C. Sudut antara garis AF dan AD ya. AD bertemu di titik A sehingga besar sudut A adalah, kita keluarkan gambarnya. Kita lihat lagi ya. Nah, ini bentuknya gini ya. Ini alasnya, ini tinggi, dan ini sisi miringnya. Nah, ini berarti A, D, dan F. Alasnya AD ya kan, alas sama dengan AD, kemudian tingginya itu AF, sisi miringnya DF. Siku-siku di A. Siku-siku di A berarti besar sudut A yaitu langsung aja 90 derajat ya, karena siku-sikunya di A. Jadi besar sudut A atau sudut DAF sama dengan 90. Ini 90 ya. 90 derajat. Oke, sip. Semoga kalian paham ya tentang sudut antara dua garis yang berpotongan. Oke, sampai jumpa di sudut yang antara dua garis bersilangan dan lain-lain. Assalamualaikum.